Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kita kali ini kita akan membahas mengenai teori sosiologi sastra. Nah, apa itu sosiologi sastra? Sosiologi sastra merupakan penelitian yang memiliki objek kajian yang berfokus pada hubungan sosial antar tokoh dengan tokoh lainnya, penulis melalui tulisannya, maupun hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Menurut Welek dan Weren, dalam Suaka, membagi sosiologi sastra menjadi 3. Yang pertama, sosiologi pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca. Pada pembagian 3 sosiologi sastra secara umum, sosiologi karya sastra menjadi sasaran utama, yakni kegiatan yang terjadi pada individu masyarakat yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial. Adapun tujuan dari kajian sosiologi sastra, yang pertama memahami aspek sosial karya sastra yang dikaji dalam usaha memahami latar belakang aspek sosial, atau dapat disebut dengan realitas sosial. Yang kedua, untuk menentukan hubungan wacana karya sastra dengan wacana sosial di masyarakat. Nah, pada bedah sastra kali ini, kita akan membedah cerpen Kembalilah kepada Tuhan dalam buku Cinta yang Kuberi menggunakan teori sosiologi sastra. Hasil dari pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kehidupan sosial. Status sosial menjadi tolak ukur keberadaan seseorang diberlakukan dalam masyarakat. Keberadaan akan semakin tampak jelas dan nyata jika orang tersebut berada pada kelas sosial yang cukup diperhitungkan, memiliki kedudukan yang penting, strata pendidikan yang tinggi, jabatan, dan harta kekayaan. Dapat kita lihat pada kutipan cerpen berikut. Gerimis menyirami kota di malam hari. Dengan nafas terengah-engah, Darto menggayuh sepedanya menyusuri jalanan. Sekali-kali, dia berusaha menarik nafas dalam-dalam agar rongga di paru-parunya terasa lapang. Kemudian, dia batuk. Matanya tetap awas melihat ke depan sambil mengarahkan becaknya. "Mengapa lambat sekali?" kata penumpangnya setengah berteriak. Sepertinya tidak sabar dengan becak yang kurang melaju. "Saya sudah berusaha, Pak," kata Darto dengan terengah-engah. "Saya dikejar waktu menemui pacar saya di stasiun. Cepatlah sedikit." Penumpang itu kembali berseru kesal. Darto berusaha memacu becak dengan sisa-sisa tenaganya. Kutipan yang kedua. "Pak, stop, Pak, stop," teriak penumpang sambil melambaikan tangan ke atas atap becak. Darto segera mengerem becaknya. "Lebih baik saya naik ojek saja, kamu lambat sekali," sambung penumpang itu sambil melompat dari becak, lalu menyetop ojek tanpa membayar sepersen pun kepada Darto. Dari kedua kutipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa memang benar sebuah keberadaan akan lebih dihargai pada kehidupan sosial jika orang tersebut berada pada taraf kehidupan yang layak. Yang kedua, kita kaji sosiologi sastra berdasarkan status ekonomi. Status ekonomi yang baik akan mendapatkan kedudukan dan posisi yang terlihat oleh makhluk sosial. Tentunya juga tak lepas dari perlakuan orang-orang yang memberikan perlakuan istimewa. Dapat kita lihat pada kutipan sebelumnya, juga akan kita pertegas
dengan mengamati kutipan berikut. Keesokan harinya, orang ramai berkumpul di depan rumah kontrakannya. Mereka mendapati Darto, istrinya yang sedang hamil, serta anak mereka yang sudah terbujur menjadi mayat. Mereka pergi, meninggalkan kepungahan dunia yang tidak lagi bersahabat kepada orang miskin. Orang-orang merasa terharu dengan penderitaan mereka. Ada juga yang menyesalkan pemerintah yang membiarkan harga-harga terus melambung dan membuat rakyat semakin terjerat dalam kemiskinan dan kurang gizi. Ada pula yang menyesalkan sikap tetangga yang tidak peduli kepada keluarga Darto. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan orang-orang yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata sangat jarang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. Bantuan-bantuan sering bersarang pada kehidupan mewah yang tidak tepat sasaran. Yang kaya hidup mewah, berfoya-foya. Yang miskin meringkuk, meratap, meregang nyawa dalam gubuk penderitaannya. Dalam cerita, juga digambarkan ketidakpedulian tetangga kepada kehidupan Pak Darto dan keluarga. Hal tersebut tentunya akan merusak citra manusia sebagai makhluk sosial. Tolong-menolong dan rasa simpati tidak terlihat dalam cerita Kembalilah Kepada Tuhan ini.